Fakta baru keluarga Bibas. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, dari hasil identifikasi forensik Israel terhadap jenazah yang dikembalikan dari Gaza oleh teroris Palestina pada hari Kamis 20 Februari 2025, 2 orang anak dari keluarga Bibas, Ariel dan Kefir, jenazahnya terkonfirmasi. Betul, kedua anak yang diculik dari rumah mereka di Kibbutz Nir Oz pada 7 Oktober 2023. Dan mereka tewas karena dibunuh. Teroris Palestina di Gaza mengatakan mereka tewas akibat serangan udara Israel. Ternyata dari hasil forensik mereka tewas karena dibunuh. Sangat-sangat jauh perbedaan antara akibat serangan dan karena dibunuh. Saudara, hal ini menegaskan bahwa IDF tidak bersalah atas kematian Ariel dan Kefir Bibas. Namun, teroris Palestina di Gaza ingin dunia berpikir bahwa mereka tewas karena IDF, dan hasil forensik membuktikan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu semua, perlu Bapak Ibu ketahui, jenazah yang dikatakan atau diklaim sebagai Siri Bibas ternyata bukan Siri Bibas. Hingga hari ini belum diketahui Siri Bibas hidup atau mati. Jika ia sudah tewas, maka jenazahnya ada di mana? Mengapa tidak dikembalikan oleh teroris Palestina di Gaza? Kini kita sudah tahu bahwa kelompok teror Palestina di Gaza adalah pembunuh bayi dan anak. Sejak 7 Oktober 2023. Pada 7 Oktober 2023, kelompok teroris Palestina di Gaza telah membunuh 28 anak. Kini ditambah 2 anak keluarga Bibas, hingga menjadi 40 anak. Kelompok teroris Palestina di Gaza adalah pembunuh anak. Dunia akan berkata bahwa kenapa kalian menangisi 2 anak keluarga Bibas? Kenapa tidak menangisi anak-anak keluarga orang Gaza yang tewas akibat perang? Fakta Israel selalu akan berkata demikian. Ketika Israel menyerang suatu wilayah di Gaza, maka Israel akan memerintahkan evakuasi. Jabalia, this place that civilians were being held by Hamas, urging them to evacuate south. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى المناطق الموجودة جنوب وادي غزة. جيش الدفاع الإسرائيلي غير معني بالمساس بكم وبأفراد عائلاتكم. كل من يتواجد بالقرب من الإرهابيين أو بالقرب من مراكزهم ومنشاتهم سيعرض حياته للخطر. كما أن البيت الذي يستخدم على يد المنظمات الإرهابية سوف يتم استهدافه. Israel wants civilians to move away, to move from Hamas strongholds. Gaza should not be used as human shields by Hamas. We made almost 20,000 personal calls. People were from Israel on the other side of the line. Live phone calls to neighborhood by neighborhood to keep people in those areas, including Jabalia. Like this phone call here, we made in the last few weeks to a resident in Jabalia. Sehingga seorang pria yang menjadi bapak punya anak, seorang ibu yang menjadi seorang wanita yang menjadi ibu dan punya anak, maka mereka berkewajiban mengungsikan anak-anak mereka dari rumah mereka atau dari tempat di mana mereka berada, menjauh dari lokasi target serangan IDF.
Karena itu jika ada korban tewas di pihak Gaza akibat serangan IDF, mohon maaf saya harus katakan begini, itu kesalahan orang tua mereka sendiri karena tidak mengevakuasi anaknya. Sekali lagi, IDF mengeluarkan perintah evakuasi. IDF selalu menyuruh warga Gaza, warga sipil Gaza untuk tidak menjadi korban. Namun apa yang terjadi? Justru mereka adalah bagian dari teror kelompok teroris Palestina di Gaza. Tanpa warga sipil, maka tidak akan bisa menyalahkan Israel. Tanpa warga sipil di Gaza, maka Hamas tidak punya tameng manusia. Karena itulah mereka ingin warga Gaza juga tetap di Gaza. Mereka tidak ingin warga Gaza punya kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu tahu kan bagaimana Amerika, bagaimana Eropa mengalami membludaknya pengungsi dari Suriah, pengungsi dari negara-negara Afrika karena konflik. Para pengungsi ini ingin mencari tempat aman sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari daerah atau zona konflik. Mereka ingin keluarga mereka aman, keluarga mereka selamat. Namun apa yang terjadi di Gaza? Mereka dipertahankan berada di situ. Mereka diupayakan untuk tetap berada di Gaza. Bukan ke Eropa, bukan ke Amerika. Nggak boleh kemana-mana. Karena alasan tanah Gaza adalah tanah mereka. Bukan itu sebetulnya. Karena Hamas, karena penguasa yang saat ini berada di Gaza, teroris Hamas, membutuhkan warga sipil Gaza sebagai tameng manusia. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita sekarang semakin mengerti bahwa posisi kita adalah bersama Israel, bukan bersama dengan teroris Palestina yang ada di Gaza maupun yang ada di tepi barat atau di Yudea dan Samaria. Kita berdiri bersama mereka yang menjadi korban teror. Kita bukan pendukung terorisme, Bapak Ibu. Dan kita ingat, bangsa Israel adalah bangsa yang dipersekusi, diperbudak oleh Mesir, dihancurkan, dibuang ke Babel oleh Babel atau Babilonia. Bangsa Israel, kotanya Yerusalem dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Diserakkan, dibawa sebagai budak ke Roma. Di masa modern, di masa Hitler di Jerman, mereka dibawa ke kamp konsentrasi. 6 juta orang Yahudi dibunuh. Apakah mereka hancur? Enggak. Mereka tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan memilih mereka. Tuhan yang menjadikan seorang Yakub mengubah namanya menjadi Israel dan melahirkan 12 suku Israel. Sekarang Anda tinggal memilih, mau bersama dengan bangsa yang dibentuk sendiri oleh Tuhan dan diberi hukum-hukumnya oleh Tuhan sendiri di Gunung Sinai, atau Anda mau bersama dengan ideologi teror yang memuja kematian dengan memberikan mayat sambil propaganda. Saya nggak akan seperti itu. Fakta Israel tidak seperti itu. Fakta Israel bersama dengan Israel. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers. Damai hanya bisa tanpa teroris Palestina. Salam damai dari Fakta Israel.